Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Sore hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis ahkam kita. Kita masih melanjutkan hadis yang ke-12 dari kitab Subulus Salam atau Bulughul Maram. Hadis yang berkaitan dengan lalat, ya. Sebelum kita masuk pada penjelasan, saya baca kembali lafal hadisnya, redaksi hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Wa fi riwayatin lil Bukhari kullahu. Wa fi lafzi Abi Dawud famqiluhu. Wa fi lafzi Ibn Sakan falyumqilhu thumma liyanzi'hu. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Wa fi lafzi al-Bukhari thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an. Wa fi lafz summan akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yuttaqa bi janahihi alladhi fihi ad-da' wa 'inda Ahmad wa Ibnu Majah innahu yuqaddam as-summu wa yu'akhkharu asy-syifa. Dari hadis ini bisa diambil beberapa faidah. Yang pertama, wal haditsu dalilun zahirun ala jawazi qatlihi daf'an li dararihi. Hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa kita boleh membunuh lalat sebagai upaya untuk mencegah atau menolak bahaya dari lalat tersebut. Itu artinya lalat itu termasuk binatang yang ghairu muhtaram, binatang yang tidak arti letter luck-nya itu bukan binatang yang terhormat. Terhormat itu artinya sesuatu yang harus dijaga kehidupannya, tidak boleh dibunuh kecuali dengan sebab, ya. Misalnya untuk dimakan dagingnya, jadi tidak bisa sekedar misalnya untuk bersenang-senang, jadi dibunuh untuk bersenang-senang. Itu binatang-binatang yang muhtaram itu tidak boleh diperlakukan seperti itu. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita itu menjadikan burung misalnya itu sebagai sasaran tembak, sasaran panah. Nah, kenapa? Burung itu termasuk binatang yang muhtaram. Jadi dia mestinya dibiarkan hidup dan berkembang biak. Nah, kalau mau dibunuh itu harus dengan sebab yang kuat, misalnya mau dikonsumsi atau burung itu benar-benar membahayakan atau merugikan kehidupan umat manusia. Nah, saya kira di zaman modern ini juga ada binatang-binatang itu yang diperlakukan istimewa lebih daripada binatang yang lain. Misalnya karena apa? Karena mahalnya. Kenapa kok mahal misalnya? Karena indah, karena bagus. Atau bisa jadi tidak bagus tetapi sudah mendekati kepunahan misalnya, maka diambil kebijakan untuk maslahat, ya, untuk maslahat eksistensi spesies burung itu, maka bisa saja dibuat aturan supaya tidak boleh dibunuh. Nah, ada binatang-binatang itu yang bukan seperti itu, dan keberadaannya itu justru
akan membawa bahaya kepada umat manusia, maka itu dibolehkan, itu ghairu muhtaram. Nah, di dalam beberapa hadis kita dapati binatang-binatang yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh, misalnya apa? Ular, kalajengking, ya, tokek, ya. Itu binatang-binatang yang ghairu muhtaram. Dan juga ada binatang-binatang yang punya sejarah buruk terhadap apa? Terhadap dakwah. Nah, dan ini persoalannya itu bukan hanya persoalan yang sifatnya lahiriah, tapi ada juga unsur pelibatan keyakinan. Jadi pelibatan keyakinan. Jadi misalnya mengapa misalnya cicak itu disuruh membunuh oleh Nabi SAW karena kisahnya itu cicak itu berpihak pada kebatilan ketika Nabiullah Ibrahim itu dibakar, meniup-niup api. Yang seperti itu kita kan tidak tahu hakikatnya seperti apa. Nah, kita hanya mempercayai sepanjang riwayat itu sahih, maka kita percayai bahwa itu terjadi, dan hakikatnya terjadinya seperti apa dan apakah bisa misalnya cicak itu meniup secara hakikat atau apa, kita tidak memahami itu. Dan tidak sampainya pikiran kita untuk memahami hal-hal semacam itu bukan berarti kemudian kita menolak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu yang pertama. Jadi termasuk lalat. Lalat itu bukan binatang yang terhormat. Bahkan saya kira mulai dari zaman dulu sampai dari zaman sekarang orang tahu bahwa lalat itu tempatnya adalah di tempat-tempat yang kotor. Dia senangnya hinggap di tempat-tempat yang kotor. Sehingga sampai ada satu ungkapan kan, betapa sulitnya memahamkan seekor lalat itu indahnya bunga mawar dibandingkan dengan kotoran misalnya. Jadi dia tetap saja akan mencelok di kotoran, ya. Itu karena memang sifat naturalnya seperti itu, sifat bawaannya seperti itu. Dan lalat itu juga terkadang mendekati manusia. Dia juga mencelok di makanan-makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Maka sangat wajar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian membolehkan untuk dibunuh. Jadi di dalam Islam itu memandang sesuatu itu secara proporsional, berkeadilan. Jadi sayangnya terhadap alam itu ada batas-batas sampai sejauh mana. Kalau sampai keberadaan unsur-unsur alam itu, baik itu benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan atau binatang, itu mengganggu manusia, maka itu bisa saja ditiadakan atau dimatikan atau dihilangkan gitu. Karena dalam kita bisa sebutnya teologi Islam, manusia itu sebagai sentral di dalam kehidupan ini, di dunia ini, ya. Sementara yang lain itu sebagai daya dukung untuk eksistensi manusia itu sendiri. Nah, ini bisa kita ambil misalnya dari firman Allah, dari ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian di situ manusia, apa yang ada di muka bumi semuanya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini dalam pandangan Al-Qur'an adalah berkhidmat untuk kehidupan umat manusia dan kemudian dikelola sesuai dengan adab, ya, dikelola sesuai dengan akhlak yang dituntunkan oleh agama. Nah, di dalam agama juga ada koridor-koridor yang tidak boleh dilakukan. Misalnya apa? Misalnya
Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian itu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah ini menjadikan bumi ini sebenarnya imbang. Jadi kerusakan itu bisa timbul dari ulah manusia sehingga bumi ini menjadi tidak imbang. Misalnya apa? Ada bahan-bahan yang diciptakan atau dicampur lah, kalau yang menciptakan tentu Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia itu merangkai misalnya ada susunan kimia yang kemudian dia bisa menyuburkan tanah, tetapi pada akhirnya dia justru akan mematikan tanah, atau merangkai-rangkai nyusun-nyusun satu zat kemudian dia bisa membunuh hama, tetapi ternyata bukan hama saja yang mati, tetapi mikroba dan makhluk-makhluk kecil yang lainnya ikut mati, yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh alam. Itu juga tindakan yang melampaui batas dalam pandangan Islam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Karena sebenarnya alam ini kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada campur tangan manusia yang melampaui batas, maka alam ini bisa menyediakan kebutuhan manusia, kebutuhan makan, kebutuhan sandang dan yang lain-lain. Tetapi kadang-kadang keserakahan umat manusia ini yang membuat bumi ini tidak mampu mendukung kebutuhan manusia. Misalnya apa? Lahan-lahan yang kemudian menjadi sempit. Kenapa kok sempit? Karena harusnya itu ditanami tumbuhan, ya, pohon yang bisa dimakan oleh manusia, malah ditanami gedung, airnya diambil tidak berukuran dan seterusnya. Ya, contoh-contohnya banyak sekali. Kembali kepada hadis ini. Wa annahu yutrah wa la yu'kal. Nah, kemudian bahwa lalat itu setelah dimatikan, setelah dicelupkan di air karena dia masuk ke dalam gelas kita atau cangkir kita atau ember kita, ya, karena dia ikut minum misalnya, karena di situ ada yang dibutuhkan oleh dia dan kemudian mati di sana, maka dicelupkan. Setelah dicelupkan maka hendaknya itu dibuang, jangan dimakan, ya, karena lalat bukan makanan, ya. Meskipun bisa jadi kalau orang yang aneh-aneh, orang yang mungkin rasa tamaknya itu terlalu tinggi, makanan yang enak itu banyak disediakan oleh Allah, dia malah memilih makanan-makanan yang sebenarnya bukan secara fitrah, itu bukan makanan manusia, ya, bukan makanan manusia, itu kemudian malah dimakan. Maka kadang-kadang kita temukan di dunia yang notabene dia bukan negeri-negeri Muslim, ya, yang kemudian ya karena bukan Muslim ya tidak pakai koridor Quran dan hadis, itu inovasi dan kreativitasnya itu bisa jadi melampaui batas, apapun dimakan. Ya, kecoa bisa dimakan, kalajengking dimakan, kadal dimakan, tokek dimakan, ular dimakan, bahkan monyet juga dimakan, ya, semuanya dimakan. Nah, kalau di dalam Islam itu ada batas-batas yang sebenarnya batas ini sudah sejalan dengan fitrah manusia. Jadi sebenarnya gini, gampang untuk mengukur fitrah manusia itu gampang. Jadi kebanyakan orang itu makan itu apa tidak, itu sebenarnya ukuran yang paling mudah. Ketika hanya segelintir orang saja di daerah tertentu saja, di komunitas kecil saja yang makan, itu sebenarnya dia telah keluar dari fitrah manusia, karena fitrah itu sebenarnya sama semua manusia itu. Manusia itu yang makan biji-bijian, makan sayur-sayuran, ya, dia makan padi, makan gandum, ya, makan buah-buahan, ya, itu fitrahnya manusia. Tapi kalau ada yang kemudian dia punya kecenderungan untuk makan monyet, makan ular, makan kadal, makan buaya, makan apa saja yang ada di muka bumi, ini sebenarnya dia sudah keluar dari fitrahnya. Dan ketika
manusia itu keluar dari fitrahnya, pasti ada yang tidak seimbang. Di situ pasti ada yang jomplang, ya. Bisa saja kemudian akan timbul penyakit, ya, bisa saja macam-macam, ya. Paling tidak itu dalam pandangan manusia yang lain saja itu sudah dianggap aneh. Itu minimal yang dia dapat kalau misalnya tidak sakit, ya. Itu di dalam pandangan manusia yang lain saja sudah aneh. Nah, coba misalnya di sepanjang jalan kita ukur jalan itu misalnya 100 kilo. Warung yang jualan nasi itu bisa jadi puluhan, mungkin bisa ratusan. Nah, kemudian yang jualan kodok itu berapa? Yang jualan ular itu berapa? Bisa jadi tidak kita temukan di sepanjang jalan itu. Itu artinya kalau ada yang jualan ular di situ untuk dimakan, itu artinya dia tidak fitrah, bukan fitrahnya manusia. Atau misalnya bikin pepes lalat misalnya. Tapi bisa jadi ada orang yang mau makan yang seperti itu. Itu bukan makanan. Wa annahu yutrah wa la yu'kal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dicelupkan hendaknya dibuang, jangan dimakan. Itu bukan makanan. Wa annadz-dzubaba idza mata fi ma'in fa innahu la yunajjisuhu. Dan dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan juga, faedah, bahwa lalat itu ketika dia mati dan kemudian jatuh pada benda cair seperti air misalnya, fa innahu la yunajjisuhu, maka dia tidak menajiskannya. Meskipun sebenarnya lalat itu ketika mati dia masuk kategori maitah atau bangkai. Nah, bangkai. Nah, kaidah dasarnya bangkai itu adalah najis kecuali yang dikeluarkan dari keumuman itu. Seperti apa misalnya kemarin itu uhillat lana maitatani wa damani. Ya, dihalalkan bagi kami itu 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Fa amal maitatani, adapun kedua jenis bangkai itu adalah al-jaradu wal hutu atau al-hutu wal jaradu. Ya, ikan dan belalang. Nah, kemudian di dalam hadis ini ditambahkan lagi. Kenapa kok di dalam hadis satu itu disebut belalang dan di sini juga ditambahkan lalat. Maka sebenarnya kalau kita mau lihat-lihat lebih teliti lagi, sebenarnya ada kesamaan antara belalang dengan lalat itu. Dalam hal kenapa kok dua-duanya dihitung tidak menajiskan? Kenapa? Karena sebenarnya di dalam keduanya itu ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Dia itu tidak memiliki darah yang mengalir, ya. Dia tidak memiliki darah yang mengalir. Li'annahu amara bi ghamsihi. Dalilnya apa? Bahwasanya bangkai lalat itu tidak membuat najis air. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencelupkannya. Wa ma'lumun annahu yamutu min dzalika, dan kita tahu bahwa ketika dicelupkan itu dia mati. Wala siyama idza kana at-ta'amu haran, terutama apabila makanan itu panas. Falau kana yunajjisuhu lakana amran bi ifsadit ta'am. Kalau seandainya lalat itu ketika mati menajiskan, ini sama saja Nabi memerintahkan umatnya untuk merusakkan aset makanan. Nah, wa huwa sallallahu alaihi wasallam innama amara bi islahi, dan kita tahu bahwa setiap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti bertujuan untuk islah. Islah itu untuk perbaikan. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan sesuatu yang merusak. Summa adda hadzal hukmu ila kulli ma la nafsa lahu sa'ilah. Nah, kemudian hukum ini para ulama meneliti kenapa lalat dan belalang itu, yang di hadis secara khusus itu tentang belalang, kok tidak najis. Nah, maka diteliti. Oh, ternyata ada kesamaan. Apa kesamaannya? Karena sama-sama tidak punya darah yang mengalir, tidak punya darah yang mengalir. Nah, maka setiap binatang yang memiliki kesamaan seperti itu, punya sifat yang sama seperti itu, dihukumi sama. Dia ketika mati bangkainya itu tidak najis. Seperti apa? Akan nahlati, seperti tawon, lebah, wazambur wal ankabut wa ashbahi dzalika. Jadi binatang-binatang yang tidak punya darah yang mengalir.
Idzil hukmu ya'ummu bi'umumi 'illatihi. Kenapa? Ada kaidah ya yang sudah sering saya sampaikan juga. Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar di seputar ilahnya, wujudan wa adaman. Ketika ada ilah pada sesuatu tersebut, maka hukum itu ada. Ketika ilahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Nah, jadi ilah itu apa? Ilah itu adalah pemicu ditetapkannya hukum. Jadi sebab ditetapkannya hukum. Mengapa? Jadi ada jawaban dari mengapa tadi. Mengapa lalat tidak najis, atau mengapa bangkai lalat tidak najis? Karena dia tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, tentu pemilihan ilah ini ya setelah melalui penelitian. Ya, penelitiannya itu macam-macam ya. Jadi masaliku al-ilah itu banyak. Jadi untuk menetapkan mana yang dijadikan ilah dari sifat-sifat lalat itu perlu penelitian. Ya. Jadi dikumpulkan semua sifat-sifat lalat ya. Misalnya apa? Lalat itu bentuknya begini. Oh, lalat itu punya ekor seperti itu, punya sayap seperti itu. Oh, lalat itu matanya begini. Oh, lalat itu makannya begini. Oh, lalat itu hidupnya begini. Oh, lalat itu rumahnya di sini. Lalat itu punya kaki sekian dan seterusnya. Semua sifat itu kemudian dikumpulkan. Kemudian dipilih salah satunya yang cocok dijadikan sebagai landasan atau alasan mengapa lalat itu tidak najis. Nah, setelah ditetapkan, maka setiap binatang yang memiliki sifat yang sama dengan sifat yang sudah ditetapkan tadi, dia dihukumi sama dengan lalat dalam hal apa? Dalam hal tidak najisnya. Maka seperti lebah, seperti apalagi kecoa, seperti kalajengking, ya, seperti serangga-serangga yang lain, ya, serangga-serangga lain, meskipun kita tidak tahu namanya, ya, ketika memiliki sifat yang sama dengan lalat, maka dihukumi sama, bahwa bangkainya itu tidak najis. Itu kaidah, ya, kaidah untuk menetapkan hukum qiyas. Idzil hukmu ya'ummu bi'umumi 'illatihi wa yantafi bintifa'i sababihi. Falamma kana sababu at-tanjis wad-dam al-muhtaqin fil hayawan bimautihi. Jadi salah satu yang menjadi sebab mengapa bangkai-bangkai itu dihukumi najis, ya, sebabnya adalah karena bangkai itu memiliki darah yang tersimpan di dalam tubuhnya, ya, dengan adanya kematiannya. Wa kana dzalika mafqudan fi ma la dama lahu sa'il, dan yang demikian itu tidak ada, kosong dari binatang yang memang dari semula dia tidak punya darah yang mengalir. Intafal hukmu bitanjis, maka hukumnya juga hilang, hukum menajiskannya itu hilang. Lintifa'i illatihi, karena hilangnya illah. Wal amru bi ghamsihi liyukhrija asy-syifaa'a minhu kama kharaja ad-da' minhu. Nah, kemudian kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencelupkannya, menenggelamkan lalat itu untuk mengeluarkan asyifa, mengeluarkan penawar yang ada di lalat itu sendiri, ya. Karena kita tidak tahu ketika lalat itu jatuh itu yang mengenai air itu, ketika dia ngambang, yang mengenai air itu sayap yang ada obatnya atau sayap yang ada racun atau penyakitnya. Maka supaya itu netral, itu dicelupkan semuanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu yuttaqa bi janahihi alladhi fihi adda, karena dengan mencelupkan itu maka kita bisa terhindar dari sayap yang ada penyakitnya. Waqad ulima fi dzubabi quwwah summiyah kama yadullu 'alaiha al-waram wal hikmah al-hasilah min las'ihi wa hiya bimanzilati as-silah fa idza waqa'a fi ma yu'dhihi ittaqahu bi silahihi kama qala
fa innahu yuttaqa bi janahihi alladhi fihi adda. Nah, saya kira madorot lalat itu orang sudah pada tahu, tetapi secara detailnya yang madorot itu yang apanya. Nah, itu sebenarnya bisa diambil dari hadis ini faedahnya, ya. Ternyata tidak semua bagian tubuh lalat itu adalah madorot. Tidak semua yang ada di tubuh lalat itu membawa madorot. Di bagian tubuh lalat itu ada yang membawa penawar dari madorot yang dibawa. Waqad ulima anna fi dzubabi quwwah summiyah kama yadullu 'alaiha al-waram. Ya. Wal hikmah al-hasilah min las'ihi wa hiya bimanzilati as-silah. Fa idza waqa'a fima yu'dhihi ittaqahu bisilahihi. Nah, jadi orang yang sudah meneliti lalat itu nanti bisa tahu bahwa di bagian tubuh lalat itu memang ada obatnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu yuttaqa bi janahihi alladhi fihi da. Amara sallallahu alaihi wasallam an tuqabila tilka summiyah bima auda'ahu Allah subhanahu wa ta'ala fihi minasyifa fi janahihi al-akhar bi ghamsihi kullihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada bagian tubuh lalat itu yang beracun dan ada bagian tubuh itu yang ada obatnya, maka diperintahkan untuk mencelupkannya supaya dua-duanya itu keluar sehingga racunnya itu menjadi tawar. Fataqabala al-maddah an-nafi'ah, maka kemudian bahan yang bermanfaat itu akan bertemu. Fayazulu dararuha, maka dorornya, bahaya dari bagian tubuh lalat itu menjadi hilang. Wa qad dzakara ghairu wahidin minal atibba anna las'atal aqrab waz-zambur idza tullika mawdi'uha bizzubabi nufi'a minhu naf'an bayyinan wa yusakkinuha wa ma dzalika illa lil madah allati fihi minasyifa. Nah, ini juga banyak sudah kisah-kisah dari tabib-tabib yang menyatakan bahwa kalau seandainya ada seseorang yang terkena sengatan kalajengking atau terkena sengatan lebah, maka itu bisa diobati dengan apa? Dengan lalat yang digerus, ya, lalat yang digerus. Dan yang bisa membuktikan inilah pengalaman, ya, karena pengobatan itu perkara-perkara yang zahir, dan kemudian ketika sudah ada uji ya, apakah uji itu bersifat lab yang jelimet atau uji itu yang bersifat praktek keseharian yang dilakukan oleh manusia, yang kalau kita itu bilangnya dengan ungkapan mujarab itu sebenarnya kan dari bahasa Arab, artinya mujarrab dari kata jarroba yujarribu. Jarroba yujarribu itu artinya mencoba. Kalau mujarrab berarti sudah tercoba, atau kata lain sudah teruji. Jadi sudah banyak orang yang membuktikan bahwa lalat ketika dihancurkan kemudian bisa mengobati sakit akibat sengatan tawon atau sengatan kalajengking. Nah, ini saya kira semakin membuktikan bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara nyata, ya, secara nyata benar adanya. Jadi bisa dikonfirmasi, ya, bisa dikonfirmasi. Bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya dengan perasaan umum, ya, perasaan umum. Apa perasaan umum? Bahwa hampir, atau common sense, ya, common sense, bahwa yang namanya lalat itu menjijikkan. Maka karena menjijikkan, ya, kalau sudah masuk di air misalnya, ya sudah dibuang saja. Nah, itu orang yang bertindak atas dasar common sense yang tidak diuji
Sementara ada orang-orang yang sudah melakukan pengujian dan kemudian itu ternyata benar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita semakin meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersumber dari wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Saya kira untuk sore kali ini sampai di sini dulu. Kita nanti akan lanjutkan di hadis yang berikutnya, hadis ke-13. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, malah